Saudara, usai otopsi korban pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah, tim dari Dokes Polda Jawa Tengah pun temukan kandungan zat beracun sianida dalam tubuh korban. Organ dalam para korban ini pun telah mengalami kerusakan. Hasil sampel otopsi tim Dokes Polda Jawa Tengah, sampel yang diambil dari organ lambung korban ini menunjukkan bahwa adanya zat kimia golongan sianida, saudara. Sedangkan zat jenis arsenik juga digunakan pelaku yang dicampur dalam minuman dawet untuk percobaan pembunuhan pertama pada minggu sebelumnya, namun tidak berhasil, saudara. Menurut tim Pusdokes Polda Jawa Tengah, organ dalam korban pembunuhan sekeluarga di Magelang, Jawa Tengah ini mengalami kerusakan. Beberapa organ dalam bagian tenggorokan, kemudian lambung, usus, hati, serta otak berwarna kemerahan seperti terbakar akibat penggunaan zat kimia golongan sianida. Dari 3 jenazah meninggal tidak wajar dan setelah kita otopsi semua, dia minum air atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir sampai lambungnya ada merah seperti terbakar sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ dari otak, jantung, hati, paru juga ada tanda-tanda racun. Dan untuk pasti racunnya apa, sampelnya yang meriksa laboratorium forensik. Tapi jelas cara kematian, sebab kematian karena zat yang beracun. Itu ketiganya sama, Bu? Sama ketiganya. Itu karakternya jadi berubah. Jadi yang dulu sekarang penuh rekayasa. Beredar foto pelaku pembunuhan satu keluarga di Magelang, Jawa Tengah di jagat maya. Pihak keluarga membenarkan bahwa foto yang beredar merupakan foto Deo Dava yang jadi pembunuh ayah, ibu, dan saudara kandungnya dengan racun sianida. Kerabat korban menceritakan perubahan perilaku terjadi sejak pelaku mengalami kecelakaan. Sikapnya berubah menjadi penuh rekayasa dan kerap menghamburkan uang dengan alasan yang tidak jelas. Setelah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik di kaki, itu karakternya jadi berubah. Jadi yang dulu sekarang penuh rekayasa. Yang intinya minta duit, minta uang pada orang tuanya dengan rekayasa untuk ini dan yang sifatnya membuat orang tuanya itu senang, asal bapak ibu senang. Tapi sebenarnya semua itu ada. Jadi dia itu gampangnya selalu menghambur-hamburkan uangnya, tidak mengarah dan tidak jelas. Paman pelaku Sukoco juga menyatakan pelaku kerap menipu orang tua untuk mendapatkan uang. Dana orang tua digerogoti oleh tersangka. Anda bisa ceritakan lebih dalam? Contohnya apa? Misalnya mungkin yang terbaru terkait dengan kehilangan dana dari orang tua ini? Nah, seperti waktu almarhumah adik saya, Heri Riani, pernah beberapa bulan yang lalu ketemu sama saya, mengatakan bahwa Mas, ini untuk pengeluaran bio 1 bulan itu 32 juta. Untuk kursus bahasa Inggris, untuk kostur besi, ini selama 10 bulan, belum yang lain-lainnya. Nah, saya katakan apakah tidak kau cek di mana dia kursus, benar atau tidaknya. Tapi almarhumah, terus aku percaya yakin. Sampai saat ini, Polres Kota Magelang masih terus menggali keterangan dari pelaku. Motif pembunuhan juga masih didalami oleh polisi, termasuk soal keterangan pelaku yang membunuh karena alasan sakit hati. Nah, ini yang sedang kita gali karena motif awal yang disampaikan yang ada adalah sakit hati. Ya, sakit hati karena beban yang harus ditanggungnya, karena yang bersangkutan pun juga tidak bekerja, ya. Orang tuanya juga baru pensiun, kakaknya sendiri kandung pun juga tidak bekerja selepas kerja di salah satu perbankan, ya. Sehingga ini menjadi rasa sakit hati kenapa hanya dia sendiri yang diberikan beban sedangkan kakaknya tidak. Pelaku kini telah mendekam di penjara.
Ancaman hukuman mati atau seumur hidup pun menanti pembunuh keluarga dengan racun ini. Tim Liputan, Kompas TV.